Hai sahabat pena, mengiringi kisah hidup Manohara, yang pernah dianggap seperti cerita di negeri dongeng. Namun, segala keindahan itu berubah menjadi petaka bagi sang putri. Kehebohan yang dialami Manohara dengan Tengku Fahri, putra Sultan Kelantan Malaysia, membuat namanya sangat populer di tahun 2009. Mari kita telusuri lebih jauh mengenai kisah kehidupan Manohara dari masa lalu hingga kini. Manohara Odelia, yang juga dikenal sebagai Manohara Odelia Pinot, lahir di Jakarta pada 28 Februari 1992. Ia berasal dari orang tua berkebangsaan Amerika Serikat. Ayahnya bernama George Mans dan ibunya, Daisy Fajarina, merupakan keturunan bangsawan Bugis. Setelah bercerai, ibunya menikah lagi dengan Jurgen Rainer Noack Pinot, seorang pria berkebangsaan Prancis. Sejak itu, Manohara menggunakan nama keluarga Pinot. Manohara menghabiskan masa kecilnya di Prancis dan diketahui memiliki seorang saudari tiri yang lebih tua bernama Dewi Sari Asih. Sebagai model dan aktris, Manohara dianggap wanita idaman karena kecantikan dan kepintarannya. Di usianya yang muda, ia pernah terpilih sebagai salah satu dari 100 pesona Indonesia menurut majalah Harper's Bazaar. Nama Manohara mencuat ke permukaan ketika konflik rumah tangganya dengan Tengku Muhammad Fahri, putra Sultan Ismail Petra, menjadi sorotan media di Indonesia dan Malaysia pada April 2009. Kisahnya diangkat menjadi sinetron berjudul Manohara, di mana ia memerankan dirinya sendiri. Pertemuan Manohara dan Tengku Fahri terjadi di Perancis pada Desember 2006, dalam sebuah jamuan makan malam yang dihadiri oleh Jurgen, ibunya, dan Tengku Fahri. Mereka kemudian menjalin hubungan serius dan menikah pada Agustus 2008 di Malaysia. Setelah menikah, Manohara diberi gelar Cipuan Temenggong dan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Kelantan. Namun, pernikahan tersebut tidak berjalan mulus. Manohara merasa tidak nyaman dengan perlakuan Tengku Fahri dan kecewa karena janji pesta pernikahan di Jakarta tidak terpenuhi. Walaupun Tengku Fahri memberikan hadiah ulang tahun berupa mobil mewah dan mengajak Manohara berumrah, hubungan mereka semakin memburuk. Manohara memutuskan untuk pulang ke Jakarta dan tidak ingin kembali ke Malaysia. Setelah Manohara pulang, ibunya mengalami pencekalan ketika ingin mengunjungi putrinya di Malaysia. Dalam upaya menyelesaikan masalah ini, Daisy Fajarina meminta bantuan pemerintah Indonesia dan Komnas HAM. Kasus ini semakin menarik perhatian publik ketika Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak, menghindari pertanyaan tentang tuduhan penculikan terhadap Manohara. Akhirnya, pada 31 Mei 2009, Manohara kembali ke tanah air bersama ibunya setelah berhasil melarikan diri dari penjagaan Kesultanan Kelantan. Dalam jumpa pers, Manohara menegaskan bahwa semua tuduhan penculikan dan penganiayaan yang dilayangkan ibunya adalah benar. Ia juga menyatakan tidak ingin kembali ke Kelantan dan berniat bercerai dari Tengku Fahri. Hubungan mereka pun benar-benar berakhir pada tahun 2020. Publik kembali terkejut ketika Manohara menyatakan melalui Instagram bahwa ia telah lama menganut agama Kristen, meskipun sebelumnya dikenal sebagai seorang Muslim. Orang tuanya memiliki perbedaan keyakinan, yang menjadikan perubahan ini wajar dalam perjalanan hidupnya. Manohara juga membintangi berbagai film dan sinetron, seperti Kisah Prahara Cinta Pangeran dan Supergirl. Selain itu, ia diketahui menjalin hubungan dengan beberapa pria terkenal, termasuk Ardianah Bakri, Rian Haryanto, dan Amiel Mohede. Kini, Manohara tetap aktif sebagai model dan terus membangun karirnya. Demikian informasi mengenai kehidupan artis Manohara Odelia Pinot.